Pernah kebayang nggak jadi Gen Z Muslim di Indonesia sekarang ini tuh kayak apa rasanya? Gini deh, bayangin mereka lagi jalan di atas seutas tali yang tipis. Di satu sisi, ada tradisi yang kuat. Di sisi lain, ada gempuran teknologi yang nggak ada habisnya. Nah, kali ini kita akan coba bedah dilema besar yang mereka hadapi setiap hari. Oke, kita mulai dengan satu angka yang terus terang bikin kaget. 8,5 jam. Itulah rata-rata waktu yang dihabiskan Gen Z di Indonesia buat online. Setiap hari. Ini bukan lagi cuma statistik loh. Ini adalah sebuah realitas baru yang membentuk total cara mereka hidup, cara mereka berpikir, dan bahkan cara mereka meyakini sesuatu. Nah, disinilah letak tarik menariknya. Di satu sisi, ada tradisi yang kita semua kenal. Kumpul-kumpul di masjid, dengerin nasihat langsung dari kiai atau ustadz, interaksi tatap muka yang hangat. Tapi di sisi lain, ada dunia digital yang serba cepat, jaringan pertemanan virtual, panduan dari para influencer, dan koneksi yang terjalin lewat layar. Dua kutub ini terus-menerus menarik mereka ke arah yang berlawanan. Jadi pertanyaannya gini, kalau ada lebih dari 60 juta anak muda muslim yang hidup di tengah-tengah dua dunia ini, jalan mana yang bakal mereka pilih? Metafora seorang pejalan di atas tali inilah yang akan jadi panduan kita dalam pembahasan kali ini. Oke, kita masuk bagian pertama, generasi di atas tali. Di sini kita akan lihat lebih dalam tentang sebuah generasi besar yang berjuang mendefinisikan kembali seperti apa sih artinya menjadi seorang muslim di era yang sepenuhnya digital ini. Lanjut, di bagian kedua kita bakal bedah soal pedang bermata dua digital. Kenapa disebut begitu? Karena dunia digital ini menawarkan peluang yang luar biasa banget, tapi di saat yang sama juga menyimpan bahaya yang sangat nyata. Kita lihat sisi baiknya dulu ya. Teknologi ini benar-benar membuka banyak pintu. Bayangin aja ada masjid virtual kayak aplikasi Muslim Pro. Akses ke ilmu agama jadi nggak terbatas. Mau dengerin kajian kapanpun, dimanapun, bisa. Langsung dari HP kita. Ini kan sejalan banget sama semangat Islam untuk terus mencari ilmu. Atau tolabul ilm. Tapi, ada tapinya. Coba kita lihat data ini. Ini nunjukin pergeseran yang gede banget. Lihat deh kontrasnya. Dalam 5 tahun terakhir, partisipasi di acara keagamaan fisik itu anjlok sampai 43%. Sementara itu, konsumsi konten digital meroket lebih dari 200%. Ini pergeseran yang dahsyat dari dunia nyata ke dunia maya. Data tadi makin dikuatin lagi sama survei dari LSI. Ternyata 67% Gen Z Muslim ngaku lebih nyaman cari panduan agama di media sosial daripada nanya langsung ke tokoh agama di lingkungan mereka. Ini menunjukkan pergeseran otoritas yang sangat signifikan dari para ulama ke para influencer di dunia maya. Nah, ini dia sisi gelapnya, sisi lain dari pedang itu. Sebuah laporan tahun 2022 nemuin fakta yang, jujur, bikin kita semua waspada. 32% kasus radikalisasi di kalangan anak muda Indonesia, itu awalnya dari mana? Dari konten di media sosial. Ruang digital yang bebas tanpa pengawasan ini punya resiko yang sangat serius. Terus gimana dong caranya jalan di atas tali yang berbahaya ini? Nah, di bagian ketiga, kita akan lihat hikmah untuk dunia baru. Dan ternyata, jawabannya itu sebenarnya sudah ada di dalam ajaran Islam itu sendiri. Islam itu ngasih kita semacam tongkat penyeimbang buat menaklukkan dunia baru ini. Kita bisa sederhanain hikmah itu jadi semacam kompas digital 3 langkah yang praktis banget. Gampang kok ingatnya. 1. Kuasai alatmu. 2. Verifikasi feedmu. Dan yang ketiga, terhubung secara otentik. Yuk kita bedah satu-satu. Langkah pertama, kuasai alatmu. Ingat kan kisah Nabi Adam di surat Al-Baqarah ayat 31? Allah mengajarkan beliau nama-nama dari segala sesuatu. Pesannya apa buat kita? Artinya, kita tuh dituntut untuk jadi master, jadi ahli, termasuk dalam hal literasi digital. Bukan cuma jadi konsumen pasif yang nerima semua informasi gitu aja. Langkah kedua, verifikasi feedmu. Wah, ini penting banget di zaman sekarang. Surat Al-Isra ayat 36 itu kayak ngingetin kita keras-keras. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Ini adalah prinsip tabayun atau klarifikasi. Sebelum jempol kita nge-like atau nge-share, ingat, itu semua adalah tindakan yang ada pertanggungjawabannya. Dan yang ketiga, terhubunglah secara otentik. Tujuan kita berkomunitas, seperti disebut di surat Al-Hujurat ayat 13, itu untuk ta'aruf, untuk saling mengenal secara mendalam, bukan saling banyak-banyakan followers atau likes.
Artinya, koneksi digital kita seharusnya ngebangun persaudaraan yang beneran atau ukhuwah, bukan cuma ngejar popularitas semu. Oke, sekarang kita coba jadi detektif sedikit di bagian keempat ini. Kita mau mendiagnosis jurang digital. Untuk bisa benar-benar paham masalahnya, kita harus berani bertanya, kenapa? Kenapa sih jurang pemisah ini bisa sampai ada? Pertanyaan pertama, kenapa sih praktek-praktek keagamaan tradisional kok kayaknya mulai melemah? Jawaban paling gampangnya, ya karena anak muda sekarang lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial, tapi ini baru di permukaan aja. Pertanyaan kedua, tapi kenapa mereka lebih milih media sosial? Jawabannya simple. Karena konten digital itu sengaja dirancang biar jauh lebih menarik dan bisa ngasih kepuasan instan. Beda banget kan sama format tradisional yang kadang terasa lebih monoton? Nah, ini menarik. Terus, kenapa konten-konten keagamaan yang ada jadi kelihatan kurang menarik? Ya, karena banyak lembaga atau institusi Islam yang belum berhasil beradaptasi. Mereka belum nyambung sama bahasa, format, dan gaya komunikasinya Gen Z. Kita gali lebih dalam lagi. Kenapa mereka kok lambat banget adaptasinya? Biasanya ada dua alasan utama. Kurangnya keterampilan digital di satu sisi, dan adanya keengganan untuk mengubah metode lama dengan alasan menjaga tradisi di sisi lain. Dan sampailah kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Apa sih akar masalah dari semua ini? Akar masalah yang sesungguhnya adalah sistem pendidikan kita yang secara nggak sadar menciptakan sebuah pilihan yang keliru. Seolah-olah anak muda itu harus milih antara menjadi Islami atau menjadi modern, padahal keduanya sama sekali nggak bertentangan. Oke, setelah kita tahu akar masalahnya, kita nggak bisa diam aja kan? Sekarang kita bahas solusinya di bagian kelima, membangun jaring pengaman. Ini adalah tentang gimana caranya kita semua bareng-bareng bisa ngebangun jaring pengaman buat para pejalan di atas tali ini. Ini bukan cuma wacana loh, ada peta jalan yang jelas dan bisa kita lakuin. Jangka pendeknya, kita bisa bikin gerakan kayak detox digital Islami atau workshop fikih media sosial. Jangka menengahnya, dirikan pusat Islam digital di kampus-kampus, dan bangun platform dakwah yang terpercaya. Dan untuk jangka panjang, yang paling krusial, reformasi kurikulum pendidikan Islam nasional supaya literasi digital diajarkan sejak dini. Jadi, apa kesimpulannya? Kita sampai di bagian terakhir, masa depan adalah keduanya. Intinya sederhana, ini bukan soal memilih tradisi melawan teknologi, tapi tentang bagaimana kita bisa menyatukan kebijaksanaan tradisi dengan kekuatan teknologi. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan satu pertanyaan buat kita semua renungkan. Di zaman yang serba diatur oleh algoritma ini, kira-kira wujud keimanan kita nanti akan seperti apa ya? Jawabannya mungkin bukan ada di kita, tapi ada di tangan generasi yang sekarang lagi berjuang keras berjalan di atas tali itu.